Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ibnu Taimiyah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di hari ke-27 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan membahas terkait fikih salatil Id, fikih salat Id, dan ini hanya pengulangan dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa innal id, kata id itu mustaqun minal aud, dia derivat atau turunan dari kata al aud. Oleh karena itu dikatakan li'annahu ya'udu fi kulli amin. Id itu disebut id karena dia berulang kembali setiap tahunnya. Maka Al-Karmani rahimahullah beliau menukil dari Az-Zamakhsyari annal id huwa surur al-aid. Yang dimaksud dengan id adalah kebahagiaan yang berulang. Dia adalah kebahagiaan yang berulang. Oleh karena itu maknanya kulla yaumin suri'a ta'dimuhu yusamma idan. Maka semua hari yang disyariatkan untuk ta'dimuhu, diagungkan, maka itu disebut dengan id. Jadi ada ya'udu itu maknanya sesuatu yang berulang atau sesuatu yang kembali, dan itu akan memunculkan kebahagiaan. Oleh karena itu yang tepat ketika hari raya bukan seorang bersedih, maka dia menunjukkan kebahagiaannya. Benar bersedih ketika meninggalkan bulan yang mulia, bulan Ramadan, akan tapi justru ke orang dia menunjukkan kesedihannya ketika hari raya, maka ini bukan sesuatu yang disyariatkan. Justru yang disyariatkan menunjukkan kebahagiaannya ketika hari raya. Karena itu as-surur al-aid, dia kebahagiaan yang berulang. Jadi kebahagiaan yang berulang. Dan kita tahu semuanya hari raya umat Islam itu ada dua, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam Ahmad. Anas menceritakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi tiba di kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Orang-orang Madinah mereka punya 2 hari yal'abuna fihima, yang biasa mereka gunakan untuk bermain. Jadi bermain-main, berbahagia di hari tersebut di masa jahiliyah. Faqala, maka Nabi bertanya atau mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari tersebut khairam minhuma, dengan 2 hari yang lebih baik darinya. Yaumal fitri wa yauman nahar, yaitu Idul Fitri dan hari An-Nahr, yaitu Idul Adha. Maka ini dalil yang menunjukkan hari raya bagi kaum muslimin, yaitu dalam setahun itu ada 2. Jadi hari raya tahunan Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun pekanan maka hari Jumat. Jadi pekanannya adalah hari Jumat, sehingga Nabi katakan khairu yaumin tala'at alaihi samsu yaumul Jum'ah. Hari terbaik ketika matahari terbit itu adalah hari Jumat. Jadi kalau dari sisi bahasa, id itu maknanya sesuatu yang berulang karena dia berulang setiap tahunnya, kemudian memunculkan kebahagiaan, dan ini diagungkan oleh syariat. Dan kaum muslimin dalam setahun hari raya ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, kemudian dalil disyariatkannya sholat id. Yang pertama, para ulama sepakat sholat id itu disyariatkan. Dalilnya baik itu dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kalau dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di surah Al-Kautsar yang kita hafal, fasalli li rabbika wanhar.
maka dirikanlah solat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Maka fasolli li rabbika, solat di sini maknanya sebagian ulama katakan adalah solat Id, yaitu dohirnya Idul Adha. Oleh karena itu pelaksanaan kurban itu setelah pelaksanaan solat Id. Dan ini tafsiran dari Qatadah. Maka Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah, kata beliau, solat yang dimaksud adalah solat Idul Adha. Jadi solat Idul Adha itu dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi SAW, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, amarona an-Nabi SAW an nukhrija fil idain. Nabi perintahkan kepada kami untuk keluar pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga al-awatik, agar mengeluarkan al-awatik, itu gadis, anak yang baru beranjak dewasa. Wadawatil khudur, bahkan wanita yang dipingit. Wa amara, dan Nabi perintahkan kepada al-khuyat, yaitu wanita-wanita yang haid, an ya'tazilna musallal muslimin, yaitu agar mereka menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka ada perintah, kata Ummu Atiyah, ada perintah dari Nabi SAW agar para wanita yang tadi disebutkan dalam hadis, mereka keluar ketika pada 2 hari raya. Baik, kemudian apa hukum sholat Id? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait hukum pelaksanaan sholat Id. Pendapat yang pertama, sholat Id hukumnya wajib, dan ini pendapat ulama Hanafiyah. Dan istilah wajib dalam pandangan ulama Hanafiyah itu berbeda dengan fardu. Jadi berbeda dengan fardu. Oleh karena itu sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tajibu sholatul idain ala man tajibu alaihil jum'ah bisaraitiha. Wajib melaksanakan sholat Id bagi siapa? Ala man tajibu alaihil jum'ah, bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat dengan syarat-syaratnya. Maka redaksinya digunakan kata tajibu. Terus apa bedanya dalam pandangan ulama Hanafiyah kata wajib dan fardu? Maka perbedaannya, kalau fardu itu sesuatu yang wajib dengan dalil qat'i. Misalkan wajibnya sholat 5 waktu. Maka dalam hadis Mu'ad, ketika Nabi mengutus beliau ke Yaman, maka di antara pesan Nabi kepada Mu'ad setelah mereka bersahadat masuk Islam, fa'alimhum, maka Mu'ad ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim, Allah fardukan kepada mereka, khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa layla, itu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka Nabi gunakan redaksi qad iftarada alaihim, yaitu Allah telah mewajibkan kepada mereka, memfardukan kepada mereka. Maka fardu ini dalam pandangan ulama Hanafiyah dalil yang sangat jelas, gamblang, ya, dalil qat'i, maka ini disebut dengan fardu. Adapun wajib itu sesuatu yang wajib namun dalilnya dhonni, artinya berdasarkan ijtihad. Misalkan apa? Sholat witir. Oleh karena itu sebagian ulama Hanafiyah atau ulama Hanafiyah mewajibkan sholat witir. Dalilnya adalah dalil dhonni atau sholat id menurut pandangan mereka. Oleh karena itu Asy-Syairazi dalam kitab beliau Al-Lumah, beliau mengatakan, wa qala ashabu Abi Hanifah al-wajib ma thabata biwujubihi bidalilin mujtahidin fih. Jadi para ashab Abu Hanifah, jadi sahabat atau murid-murid Al-Imam Abu Hanifah, mereka punya pendapat al-wajib, wajib itu ma thabata wujubuhu bidalilin mujtahidin fihi,
yaitu dengan dalil yang ditetapkan dengan ijtihad. Kal witri, misalkan sholat witir, wal udhiyah, berkurban menurut mereka, maka ini disebut wajib indahum. Wal fardu, adapun fardu ma thabata wujubuhu bidalilin maqtu'in bihi. Adapun fardu itu kewajiban yang ditetapkan dengan dalil maqtu' bihi, yaitu dalil yang qat'i. Kas sholawatil khams, seperti salat 5 waktu, waz zakawat al mafruḍah, zakat yang wajib dan semisalnya. Ini zakat yang wajib dan semisalnya. Akan tapi ini dikritisi oleh beliau, jadi perbedaan atau membedakan istilah fardu dengan wajib demikian, maka dikritisi sendiri oleh beliau Asy-Syairazi. Maka beliau katakan wa hadza khata', maka ini sesuatu yang tidak tepat, li'anna tariqal asma' asy-syar'a wal lughah wal isti'mal wa laysa fihi syai'un min dzalika farqun baina ma thabata bidalilin maqtu'in bihi au bi tariqin mujtahidin fi. Kata beliau ini tidak tepat karena metode penamaan berdasarkan syariat, berdasarkan bahasa, demikian juga penggunaannya, enggak ada satupun yang membedakan antara istilah fardu atau ditetapkan dengan dalil qat'i, demikian juga ditetapkan dengan ijtihad. Maka pendapat yang pertama bahwasanya sholat Id ini hukumnya wajib. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Dalil yang mereka gunakan apa tadi? Di surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Dalil yang lain mereka menyebutkan Nabi SAW itu senantiasa mengerjakan sholat Id tiap tahun, nggak pernah meninggalkannya. Jadi beliau tidak pernah meninggalkannya. Jadi waqad wadaba alaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tarkin. Nabi merutinkan, mengajakkan melaksanakan sholat Id tanpa pernah meninggalkannya. Wa huwa dalilul wujub. Ya, dalam pandangan ulama Hanafiyah, kalau sesuatu terus dilakukan tanpa pernah ditinggalkan, maka ini dalilul wujub, menunjukkan ini wajib. Baik, kemudian pendapat yang kedua, sholat Id hukumnya fardu kifayah. Dan ini pendapat ulama Hanabilah. Jadi pandangan ulama Hanabilah, sholat Id hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, beliau mengatakan wa sholatul Id fardun alal kifayah. Sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Loh, kenapa kok dia hukumnya fardu kifayah? Apa alasan ulama Hanabilah? Di antara Ibnu Qudamah beliau menyebutkan annaha la yusra'u laha al-adzan, karena dalam sholat Id enggak disyariatkan adzan. Falam tajib alal a'yan, sehingga kalau enggak ada adzan dia tidak wajib ain. Jadi tidak wajib per individu. Ka sholatil janazah, sebagaimana sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu enggak ada syariat adzan, hukumnya fardu kifayah. Maka dalam pandangan ulama Hanabilah, sholat Id juga tidak disyariatkan adzan, maka dia lam tajib alal a'yan, tidak wajib ain. Jadi tidak wajib ain. Kemudian alasan yang lain, kalau khutbah dalam sholat Id itu hukumnya sunnah. Maka kata ulama Hanabilah, li'annaha law wajabat alal a'yan, seandainya sholat Id itu hukumnya wajib ain, la wajabat khutbatuha, maka khutbahnya juga wajib. Wajabat istima'uha, wajib mendengarkan khutbah. Kal jum'ah, sebagaimana sholat Jum'ah. Ini sebagaimana sholat Jum'at. Oleh karena itu dia wajib atau fardu, namun fardu kifayah. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sholat itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, demikian juga ulama Malikiyah. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan wa ajma'al muslimun ala anna sholatil id masru'ah. Kaum muslimin sepakat sholat id disyariatkan.
wa ala annaha laysat fardhu ain, dan salat Id itu bukan fardu ain. Nassa Syafi'i wa jumhur al-asab ala annaha sunnah. Maka Imam Syafi'i menegaskan, demikian juga ulama Syafi'iyah, murid-muridnya beliau mengatakan annaha sunnah, hukumnya adalah sunnah. Jadi hukumnya adalah sunnah. Terus apa dalil ulama Syafi'iyah yang mengatakan sholat Id itu hukumnya sunnah? Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis Thalha bin Ubaidillah. Ketika ada seorang yang datang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, maka Nabi katakan khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailah. Jadi Islam itu wajibnya sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian dia bertanya lagi orang ini, hal alayya ghairuha, wahai Nabi, saya punya enggak kewajiban yang lain? Jadi saya punya kewajiban yang lain tidak? Maka Nabi katakan la illa anta tawwa'a, tidak ada kecuali engkau melakukan tatawwu, melakukan ibadah yang sunnah. Hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini dalil ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang mengatakan sholat Id hukumnya tidak wajib, namun sunnah muakkadah. Karena sholat yang wajib dalam sehari semalam itu sholat 5 waktu. Demikian juga tadi dalil Mu'ad bin Jabal atau hadis Mu'ad ketika diutus, atau Mu'ad ketika diutus oleh Nabi ke Yaman, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka ajarkan Mu'ad kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sisi pendalilannya di dalam 2 hadis ini, Nabi SAW menyebutkan sholat yang wajib dikerjakan kaum muslimin itu hanya 5 waktu. Dan ini sekaligus menunjukkan dia bukan fardu kifayah. Jadi hukumnya bukan fardu kifayah, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi. Maka dalil hadis Thalha bin Ubaidillah tadi, ya seandainya sholat itu hukumnya fardu kifayah, maka Nabi tidak akan memutlakkan demikian. Karena fardu kifayah itu aslinya hukumnya wajib untuk semua, akan tetapi tidak ada dosa sebagian orangnya kalau sudah ada orang mencukupi yang melakukannya. Kalau meninggalkan semua ya berdosa. Oleh karena itu tidak tepat kalau menurut An-Nawawi hukumnya fardu kifayah. Demikian juga tidak ada adzan dan iqamah, maka hujahnya sama dengan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Dan sunnah ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Jadi pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Jadi ala kulli hal ada 3 pandangan di kalangan para ulama terkait hukum sholat Id. Kalau Hanafiyah mengatakan wajib, kalau tadi disebutkan bahwasanya pendapat yang kedua Hanabilah mengatakan fardu kifayah. Adapun jumhur Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya tadi dalam hadis Thalha bin Ubaidillah, karena Nabi SAW tidaklah mewajibkan sholat kecuali 5 waktu. Jadi kecuali 5 waktu. Baik, kemudian hikmah disyariatkannya sholat Id atau sholat hari raya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya setiap kaum itu memiliki hari yang mereka itu merayakannya, berpenampilan baik, keluar dengan berhias di hari tersebut, atau mereka yal'abuna fiha, jadi bermain-main di hari tersebut. Dan kebiasaan ini tidak ada satu kaum pun yang lepas darinya, baik itu orang Arab atau non-Arab. Oleh karena itu Islam menjadikan 2 hari raya setiap tahun yang dirayakan untuk kaum muslimin. Tadi dalilnya hadis Anas bin Malik. Itu ketika Nabi sampai di kota Madinah,
lahum yaumani yal'abuna fihima, orang-orang Madinah, orang-orang Ansor memiliki 2 hari raya yang biasa mereka main-main fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Maka Nabi SAW katakan, innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma. Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari tadi dengan 2 hari yang lebih baik, Yaumul Fitri wa Yauman Nahar, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka oleh karena itu hari raya itu tadi disampaikan diisi dengan kebahagiaan. Tapi ingat, tidak boleh lepas dari nilai ibadah. Oleh karena itu takbir, demikian juga sholat. Maka Ibnu Abbas beliau mengatakan beliau katakan hakun alal muslimin, wajib bagi kaum muslimin, idza nadharu ila hilalis Syawal, jika mereka melihat hilal Syawal dari tanggal 1 Syawal, an yukabbirullaha hatta yafrugu min idihim, maka mereka bertakbir hingga selesai hari raya mereka. Karena Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka dari sini benar seorang dia berbahagia, merayakan, boleh beli pakaian baru dan seterusnya, tapi tidak kosong dari nilai ibadah. Dan yang menarik, setiap hari raya kaum muslimin selalu diawali dengan sholat. Jadi baik itu sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, memang gak lepas dari yang namanya seorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang waktu pelaksanaan sholat Id. Kapan waktu pelaksanaan sholat Id? Maka para ulama menjelaskan waktu pelaksanaan sholat Id itu dimulai sejak terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Jadi sampai sebelum zuhur. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan wa waqtuha ma baina tulu'is syamsi ila antazula. Jadi waktu pelaksanaan sholat Id ma baina tulu'is syamsi, yaitu sejak terbitnya matahari, ila antazula, sampai matahari zawal, yaitu dari tengah geser ke barat. Wal afdal, dan yang terbaik, an yuakhiraha hatta tartafi as-syamsu qadra ramhin. Jadi yang utama itu mengakhirkan pelaksanaan sholat Id hingga matahari meninggi seukuran satu tombak. Jadi atau awal pelaksanaan sholat duha. Kemudian disunnahkan mengakhirkan sholat Idul Fitri dan menyegerakan Idul Adha. Jadi para ulama bahas kalau sholat Idul Fitri dianjurkan agak ditunda, diakhirkan. Kalau Idul Adha ketika sudah masuk waktu segera. Maka Ibnu Qudamah beliau menyebutkan dalam Al-Mughni wa yusannu taqdimul adha, dianjurkan menyegerakan sholat Idul Adha. Apa tujuannya? Liyat tasi'a waktul udhiyah, supaya waktu menyembelih hewan kurban itu longgar. Jadi liyat tasi'a waktul udhiyah, untuk memperlonggar, memperluas menyembelih hewan kurban. Wa ta'khirul fitri, adapun Idul Fitri ditunda. Apa tujuannya? Liyat tasi'a waktu ikhraji shadaqatil fitri, untuk memberikan kelapangan mengeluarkan zakat fitr. Wa hadza madhhabus Syafi'i, dan ini merupakan pandangan dari ulama Syafi'iyah. Wala a'lamu fiha atau fihi khilafan. Kata Ibnu Qudamah, saya enggak tahu ada perbedaan pandangan dalam masalah ini, sehingga dianjurkan ketika Idul Fitri ditunda mungkin jam 7 ya supaya apa, orang yang dia belum membayar zakatul fitr kepada mustahik dia bayarkan, atau mungkin panitianya belum ketemu orangnya, belum ketemu mustahik,
segera diberikan sebelum pelaksanaan sholat id. Meskipun seandainya dia sudah berusaha ini mencari mustahik, ternyata nggak ketemu, ketemunya ternyata sholat sudah selesai baru nongol orang yang ketemu, maka boleh diberikan liudrin karena ada udzur. Tapi kalau dia lalai nggak boleh. Kalau dia lalai, baik itu muzaki langsung ke mustahik atau muzaki ke wakilnya dan wakilnya lalai nggak memberikan kepada mustahik, ini nggak boleh. Oleh karena itu, kecuali kalau kita berikan kepada lembaga resmi zakat, maka di antara perbedaan amil zakat dengan panitia, kalau amil itu wakil muzaki. Kalau panitia yang dia tidak diangkat oleh pemerintah, dia amil mustahik, wakil mustahik. Dia wakil dari mustahik. Jadi kalau misalkan kita langsung berikan ke Basnas misalkan, maka meskipun sama Basnas belum disalurkan, nggak masalah. Itu urusannya Basnas. Tapi kalau kita pesan atau kita titip wakilkan ke panitia di masjid yang statusnya bukan amil, maka dia wakil muzaki, bukan wakil dari mustahik. Itu salah satu perbedaan yang disebutkan para ulama, perbedaan antara amil zakat, ya benar-benar amil zakat, dengan panitia yang dia memfasilitasi, membantu kaum muslimin menerima zakat mereka dan akan mendistribusikan kepada mustahiknya. Baik, kemudian tempat pelaksanaan sholat id. Maka para ulama menjelaskan dianjurkan melaksanakan sholat id di musola, tanah lapang. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke tempat sholat, maknanya ke tanah lapang. Jadi bukan musola dalam istilah kita, ya. Jadi musola bukan justru yang kecil, bukan. Tapi musola yang dimaksud dalam hadis ini adalah tempat yang lapang. Bahkan Nabi tidak sholat di Masjid Nabawi ketika sholat id. Beliau lebih memilih ke yang ada di pinggiran kota Madinah. Illa liudrin, kecuali ada udzur. Maka kalau ada udzur, hujan deras, atau ternyata nggak ada tanah lapang, justru masjidnya itu tempat yang paling besar di situ, maka yang demikian dikerjakan di masjid. Boleh dikerjakan di masjid. Dan melaksanakan sholat id di tanah lapang ini, sebagian ulama menukil ini adalah ijma'. Ini ijma' dari para ulama. Oleh karena itu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yahruju ilal musalla wa yada'u masjidahu. Nabi itu keluar ketika sholat id menuju tanah lapang dan meninggalkan masjidnya, Masjid Nabawi. Padahal sholat di Masjid Nabawi itu nilainya 1000 kali lebih baik dibandingkan sholat di masjid-masjid biasa, ya, kecuali Masjidil Haram. Wa kadzalika al-khulafa'u ba'dahu, demikian juga para khalifah setelah beliau. Wala yatrukun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-afdal ma'a qurbihi wa yatakallafu fi'lan naqis ma'a bu'dihi. Maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu meninggalkan sesuatu yang lebih utama, yaitu sholat di Masjid Nabawi padahal jaraknya dekat, lalu membebani diri melakukan sesuatu yang kurang utama padahal jaraknya jauh. Sehingga ini dalil yang cukup kuat yang menunjukkan pelaksanaan sholat id itu di tanah lapang, itu di tanah lapang, yaitu di musola. Oleh karena itu Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad beliau juga menyebutkan demikian, bahwasanya termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau meninggalkan masjidnya, Masjid Nabawi, ketika pelaksanaan sholat id dan mengerjakannya di musola yang itu berada di pintu luar Madinah. Jadi sebelum masuk ke kota Madinah.
kecuali penduduk Mekah. Oleh karena itu Al-Imam As-Syafi'i dalam maka beliau menyebutkan kecuali penduduk Mekah maka yang terbaik sholatnya di Masjidil Haram, karena itu tempat yang paling baik di dunia. Jadi kalau orang Mekah nggak perlu keluar ke tanah lapang meninggalkan Masjidil Haram. Jadi dia sholat idnya di Masjidil Haram. Tapi meskipun sekarang prakteknya ya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, ya boleh jadi memang itu tempat yang cukup luas. Tadi disampaikan bahwasanya kalau ada udzur seorang dia tidak memungkinkan sholat di tanah lapang, perumahan misal nggak punya tanah yang cukup luas untuk menampung jamaah, adanya masjid dan masjidnya luas, maka tidak mengapa apabila seorang dia sholat id di masjid tadi. Jadi sholat id di masjid tadi. Baik, kemudian tata cara pelaksanaan sholat id. Ada dua cara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama cara yang minimalis ya, artinya sah, yaitu melakukan sholat 2 rakaat sebagaimana umumnya sholat sunnah, yaitu mendatangkan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, demikian juga sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu An-Nawawi beliau sebutkan dalam Al-Majmu', ammal ahkamu fa sholatul id rak'atani bil ijma'. Adapun terkait hukumnya, sholat id itu 2 rakaat dengan kesepakatan ulama. Wa sifatuha al-mujzi'ah, tata cara yang mujzi'ah yang sah, yang mencukupi, kasifati sairis sholawat, sebagaimana tata cara sholat-sholat yang lain, wa sunaniha wa hayatiha, sunnah dan gerakannya. Jadi ini tata cara yang minimal. Yang kedua yang ideal, yang sempurna. Gimana caranya? Yang pertama seorang dia tentu berniat, kemudian memulai dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah sebagaimana sholat yang lain. Setelah itu takbir zawaid. Jadi setelah baca doa istiftah maka takbir tambahan. Ini takbir zawaid. Takbir zawaid itu takbir yang terletak antara takbiratul ihram dan takbir untuk ruku. Itu disebut dengan takbir zawaid. Ini untuk yang pertama. Adapun di rakaat kedua, takbir zawaidnya terletak setelah takbir ketika bangkit dari ruku, ya. Demikian juga dan takbir untuk ruku di rakaat yang kedua. Maka setelah seorang berniat takbiratul ihram, baca doa istiftah, maka dia takbir zawaid. Nah, takbir zawaid ini pendapat yang masyhur di kalangan para ulama 7 kali selain takbiratul ihram di rakaat yang pertama, dan 5 kali selain takbir intiqal, yakni takbir perpindahan pada rakaat kedua, yaitu sebelum membaca Al-Fatihah. Sebagian diriwayatkan oleh Amr bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain itsnatai asrota takbiratan. Nabi itu takbir pada sholat 2 hari raya itsnatai asrota takbiratan, 12 takbir. Sab'an fil ula, 7 takbir di rakaat pertama, wa khamsan fil akhirah, 5 takbir di rakaat yang kedua. Siwa takbiratai sholat, selain 2 takbir sholat. Apa maksudnya? Selain takbiratul ihram dan takbir intiqal. Meskipun sekali lagi pembahasannya cukup panjang, artinya ada beberapa pendapat di kalangan para ulama terkait jumlah takbir zawaid. Sebagian ulama ada yang mengatakan 3 kali setelah takbiratul ihram, berarti di rakaat pertama, kemudian 3 kali setelah takbir intiqal pada rakaat kedua. Totalnya ada 6 takbir zawaid. Sebagian ulama berpandangan takbir zawaid itu
3 di rakaat pertama, 3 di rakaat kedua. Ada juga yang mengatakan 6 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Totalnya ada 11. Ini pendapat Imam Malik. Jadi 6 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Dan pendapat yang masyhur dan yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah 12 takbir, yaitu 7 kali di rakaat pertama selain takbiratul ihram dan 5 kali di rakaat yang kedua. Jadi 5 kali di rakaat yang kedua. Jadi ala kulli hal ada beberapa pandangan terkait hal ini. Terus apa hukum takbir zawaid? Hukumnya sunnah. Jadi takbir tambahan tadi hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi bukan sesuatu yang diwajibkan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Muhammad Siddiq Khan rahimahullahu taala beliau katakan, wal hasil, kesimpulannya annahu sunnatun. Jadi takbir zawaid itu sunnah. La tabtulus sholatu bitarkihi, salat tidak dianggap batal karena meninggalkannya amdan au sahwan, baik sengaja atau tidak. Jadi kalau ada imam baru mengimami sholat id lupa nggak takbir zawaid, misalnya dia nggak takbir zawaid, apakah dia perlu sujud sahwi? Jawabannya tidak, karena dia hukumnya sunnah. Mau ditinggalkan amdan sengaja saya nggak takbir zawaid boleh, atau sahwan karena lupa juga diperbolehkan. Dan ini letaknya tadi antara istiftah dan ta'awud sebelum seorang baca Al-Fatihah. Oleh karena itu An-Nawawi dalam Al-Majmu' beliau mengatakan, madhabuna anna takbirat az-zawaid takunu baina du'ail istiftah wa ta'awudi wa bihi qala al-ulama kafatan. Jadi pendapat kami ulama Syafi'iyah itu takbir zawaid tambahan tadi antara doa istiftah dan ta'awud sebelum baca Al-Fatihah. Dan ini pendapat ulama kafah secara keseluruhan. Jadi banyak ulama yang mengatakan demikian. Baik, kemudian yang berikutnya, apakah dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir zawaid, ketika takbir tambahan? Maka ada sekali lagi perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait hukum mengangkat tangan ketika takbir zawaid. Pendapat yang pertama, ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama, ya, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, salah satu riwayat dari Imam Malik, bahwasanya mengangkat kedua tangan pada takbir zawaid hukumnya disyariatkan. Ini hukumnya disyariatkan. Ya, disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Apa dalil mereka? Hadis Abdullah bin Umar. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum ruku. Jadi wa yarfa'uhuma fi kulli takbiratin wa yukabbiruha qabla ruku. Jadi beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir qabla ruku, sebelum ruku. Jadi sebelum ruku. Dan kata mayoritas para ulama, dalil ini umum. Jadi dalil ini umum, baik itu untuk takbir zawaid atau yang lain. Maka mengangkat kedua tangan fi kulli takbiratin, setiap kali takbir. Jadi setiap kali takbir. Mungkin ada dalil lain yang mengkhususkannya, namun dinilai sebagai dalil yang lemah. Jadi dinilai sebagai dalil yang lemah. Maka ini pendapat yang pertama, bahwasanya dianjurkan mengangkat tangan. Pendapat yang kedua, tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir zawaid. Ini pendapat Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, kalau ulama Hanafiyah Abu Yusuf, demikian juga ulama-ulama yang lain. Apa dalilnya? Menurut mereka tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan akan hal tersebut. Namun sekali lagi,
mayoritas para ulama mereka berdalil dengan keumuman hadis dari Abdullah bin Umar tadi. Bahasanya setiap takbir yang terletak qabla ruku, sebelum ruku, maka dengan mengangkat kedua tangan. Tentu al-amru wasi, kelonggaran. Kalau kita sholat, kita meyakini angkat tangan silahkan. Namun ada saudara kita yang ketika takbir zawaid hanya bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan, ya silahkan. Baik, kemudian apakah ada zikir tertentu di sela-sela takbir zawaid? Maka ini juga perkara yang dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ada zikir di sela-sela takbir zawaid. Jadi diam, Allahu Akbar, diam, dia nggak ada zikir tertentu, nggak ada zikir apapun. Nah, sebagian yang lain mereka berpandangan bahwasanya ada zikir di sela-sela takbir zawaid. Jadi ada zikir di sela-sela takbir zawaid. Dan ini pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Zikirnya apa? Tahmid, ya, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Beliau mengatakan, "Tsumma waqafa bainal ula wa tsaniyah qadra qira'atin ayatin la tawilah wala qasirah." Jadi kemudian beliau berdiam antara takbir pertama dan kedua sebatas membaca satu ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Fayuhallilullaha azza wa jal wa yukabbiru, yaitu dengan bertahlil, bertakbir, wa yahmaduh, demikian juga bertahmid. Dan beliau lakukan itu setiap hal yang sama di antara dua takbir dari 7 atau 5 takbir tadi. Oleh karena itu pendapat Imam Syafi'i bahasanya dianjurkan untuk bertahmid, bertakbir, tahlil. Maka kalau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka tidak mengapa. Kalau antara takbir zawaid dia mengambil pendapat Imam Syafi'i dan yang lain. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat Hanabilah Malikiyah, nggak ada bacaan. Jadi nggak ada bacaan atau zikir tertentu antara takbir zawaid. Jadi antara takbir zawaid itu tidak ada bacaan atau zikir tertentu. Dan pendapat kedua ini sepertinya yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti'. Jadi meskipun tidak mengapa, maka beliau katakan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan yukabbiru biduni an yadhkura bainahuma dzikran, yaitu bertakbir tanpa ada dzikir antara keduanya. Wa hadza aqrabu lis-shawab, dan ini lebih dekat kepada kebenaran. Jadi kalau pendapat yang dikuatkan Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti' tidak ada bacaan atau dzikir tertentu ketika takbir zawaid atau setelah takbir zawaid. Namun beliau katakan wal amru fi hada wasi, namun dalam hal ini ada kelonggaran. In dzakara dzikran fahuwa ala khair. Kalau seorang berzikir sebagai pendapat Asy-Syafi'i maka dia berada dalam kebaikan. Wa in kabbara biduni dzikrin fahuwa ala khair. Kalau takbir zawaid tanpa dzikir juga baik saja. Maka tidak masalah dalam yang demikian. Baik, kemudian setelah takbir zawaid baca ta'awud, kemudian Al-Fatihah, dilanjutkan baca surat yang lain. Dan surah yang biasa dibaca Nabi, beliau pernah baca Qaf di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Qamar. Pernah juga di rakaat pertama membaca surah Al-A'la, di rakaat kedua membaca surah Al-Ghasiyah. Oleh karena itu Umar bin Khattab, beliau pernah ditanya terkait apa yang dibaca oleh Nabi ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka Umar mengatakan kana yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Jadi Nabi itu membaca ketika sholat Id, yaitu membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Dalam riwayat yang lain beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, demikian juga surah Al-Ghasiyah.
Nah, setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud, kemudian takbir ketika bangkit dari untuk mengerjakan rakaat kedua, kemudian takbir zawaid. Kemudian takbir zawaid sebanyak 5 kali sebelum mulai membaca Al-Fatihah. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian surat yang lain, kemudian terus dikerjakan sampai salam. Baik, kemudian pembahasan berikutnya terkait khutbah Id. Jadi khutbah Id ini hukumnya dianjurkan berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan syahidtu shalah yaumal fitri ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fa kulluhum yusalliha qabla khutbah. Aku pernah hadir salat Id bersama Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka semuanya sholat sebelum khutbah. Jadi sholat Id dulu baru khutbah. Dan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Oleh karena itu disebutkan oleh Abdullah bin Sa'ib, beliau katakan syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Id. Aku pernah menyaksikan sholat Id, hadir bersama beliau. Falamma shalla qala. Ketika sholat beliau katakan inna nakhtub. Kami akan berkhutbah. Faman ahabba an yajlisa lil khutbah falyajlis. Siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah silakan duduk. Wa man ahabba an yarji'a falyarji'. Siapa yang ingin pulang silakan pulang. Maka ini dalil menunjukkan khutbah Id hukumnya sunnah. Seandainya wajib, Nabi enggak akan memberikan pilihan. Semuanya suruh untuk dengarkan. Terus bagaimana tata caranya? Mayoritas ulama mengatakan khutbah Id 2 kali sebagaimana khutbah Jumat. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, sebagian ulama katakan karena tidak ada riwayat yang sharih yang sahih, Nabi khutbahnya 2 kali, ya khutbahnya sekali. Ulama atau mayoritas ulama yang mengatakan khutbah Id 2 kali karena mengkiaskan dengan sholat Jumat. Jadi karena mengkiaskan dengan sholat Jumat. Oleh karena itu terkait khutbah Id, wallahu a'lam, itu ada khilaf, boleh sekali, boleh 2 kali. Dan yang terakhir, bagaimana jika bertepatan dengan hari Jumat? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan tahun ini kalau saudara-saudara Muhammadiyah sudah menetapkan hari raya hari Jumat. Gimana kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang kuat, siapa saja yang telah melaksanakan sholat Id gugur kewajiban menghadiri sholat Jumat. Namun imam masjid tetap menegakkan sholat Jumat agar siapa yang ingin sholat Jumat bisa melakukannya. Ini bisa melakukannya. Dan ini merupakan madhab Hanabilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, mungkin demikian jamaah yang bisa kita kaji, kita sampaikan dalam kajian kita di sore hari ini, yaitu terkait tentang fikih ringkas untuk sholat Id, hanya pengulangan saja, ya sudah kita pelajari. Adapun bagaimana ketika masbuk dan seterusnya mungkin dibahas oleh para ulama yang lain, tentu pembahasannya cukup panjang, tapi paling tidak dengan hal-hal tadi yang disampaikan kembali untuk mereview ulang, mengingatkan kembali terkait nanti ketika sholat Id kita berusaha sholat Id sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.